Selamat datang di AR Otomotif. Dalam video kali ini, untuk pertama kalinya kami melakukan review unit di showroom Mitsubishi. Ya, ini merupakan Sans Motor Mitsubishi Cibubur. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya apa yang ada di sini dan kepo promo apa aja yang ada di sini, kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah sini, atau di sini kita kasih Instagramnya juga kalau kalian mau cek-cek di Instagram sales ya. Silahkan kalian langsung klik aja link di deskripsi. Oke, di sebelah gua ini udah ada Mitsubishi X-Force. Nah, secara desain Mitsubishi X-Force ini tidak jauh berbeda dengan konsep yang waktu itu pernah dikeluarkan oleh Mitsubishi. Ya, waktu itu konsepnya itu adalah Mitsubishi XFC. Namun yang dikeluarkan adalah X-Force. Ya, nggak beda-beda jauh lah dari segi nama. Nah, secara desainnya karena mobil ini hampir sama dengan desain konsepnya, jadi tampilannya tuh sangat futuristik sekali dengan lampu-lampuan yang berbentuk garis-garisan panjang, karena lampu sennya itu dia ada di atas ini ya, lampu sen, kemudian titik-titik ini juga dia masuk ke ranah lampu sennya. Selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan headlamp yang memang sudah LED dan dilengkapi juga dengan teknologi lampu proyektor. Selain itu, grillnya itu di depan yang bentuknya agak besar-besar dan warnanya hitam glossy, membuat tampilannya lebih atraktif. Kemudian di bawahnya dia sudah ada bumper bawah dan diffuser yang cukup menarik karena memang ini masuk ke kelas crossover. Nah, Mitsubishi menempatkan Mitsubishi X-Force ini untuk mendampingi Hyundai Creta dan juga Honda HR-V. Jadi kelasanya di situ. Nah, kemudian kembali lagi diffusernya, dia karena tampilannya crossover sekali, kemudian fog lamp ada di dekat diffusernya situ. Namun sayang sekali di depan sini memang belum dilengkapi dengan sensor parkir. Anyway, mesin yang dipakai di Mitsubishi X-Force ini sebenarnya mesin yang sama seperti yang digunakan di Mitsubishi Xpander. 1500 cc 4 silinder segaris yang bisa menghasilkan tenaga 105 PS dan torsi sekitar 144 Nm. Dan semua tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan menggunakan transmisi CVT. Yes, mobil ini memang memiliki tenaga yang tidak paling besar ketimbang kompetitor-kompetitornya, tapi mesin ini bisa menghasilkan konsumsi BBM yang cukup irit karena pada saat dipergunakan di Xpander dengan bodi yang lebih besar, dia dapat menghasilkan konsumsi BBM yang sangat irit. Nah, untuk dimensinya, mobil ini dia punya panjang itu sekitar 4,4 meter, kemudian lebarnya sekitar 1,8 meter, dan tingginya tuh dia sekitar 1,6 meteran. Di sisi lain, mobil ini punya sistem keamanan yang cukup lengkap karena dia ada stability control, hill assist start, ABS, kemudian cruise control, dan sistem keamanan lainnya yang memang sudah disematkan ke dalam mobil ini. Ya, dari tampak samping terlihat mobil ini sangat SUV sekali karena seperti kita tahu Mitsubishi itu dia lebih expert untuk mobil di kelas SUV. Nah, terlihat dari sisi sampingnya sini, dari belakang sampai dengan ke depan dia ada overfender tipis, kemudian seatbelt yang memang dia disematkan dengan warna doff. Kemudian untuk spion dia sewarna body dan lekukan-lekukannya yang membuat tampilannya begitu SUV crossover sekali. Namun yang sangat disayangkan untuk mobil ini itu dia belum disematkan rail roof. Jadi mungkin kalau disematkan itu lebih crossover lagi tampilannya. Nah, untuk velgnya, mobil ini menggunakan velg berukuran 18 in yang dibalut ban 225/50 ring 18 dan sangat profesional sekali pada saat dipasang di mobil ini, dan mobil ini juga sudah disematkan rem disc di keempat rodanya. Oke, ini merupakan tampilan belakang dari Mitsubishi X-Force, dan belakang sini tuh sangat kental sekali SUV-nya. Ini diffuser bawah yang warnanya tuh silver ya, warna body kali. Warna body, dan kanan kirinya tuh dia ada reflektor 2 biji dan sensor parkir ada yang di bawah diffuser sini sama di dekat plat nomor sini. Kamera mundur ada di atas plat nomor seperti biasa. Kemudian untuk lampu-lampuannya dia full LED ya, dan sama seperti di depan dia untuk lampu senja dan lampu remnya dia bergaris-garis gitu. Tampilannya cukup atraktif, dan di kaca belakang sini sudah ada defoggernya, wiper yang bergerak 180 derajat, spoiler yang sudah terintegrasi sama lampu rem, dan kanan kirinya tuh dia ada frame-nya gitu tapi dia berwarna doff, dan antena shark fin sudah disematkan di mobil ini. Kemudian untuk hiasan-hiasan di belakang sini paling cuma tulisan X-Force sebelah kiri, tipenya sebelah kanan. Nah,
Untuk membuka bagasinya ini dia ada beberapa cara. Yang pertama lewat tuas yang ada di bawah pintu sini nih, dan ada juga tombol yang ada di dekat setir, kemudian pakai remote bisa juga, dan bisa pakai tendangan. Nah, kita hanya ayunkan kaki kita di bawah plat nomor sini, dia akan otomatis terbuka. Nah, dengan mengayunkan kaki kita ke bawah plat nomornya, ini akan otomatis terbuka, dan bagasinya ini cukup luas, dan lantai bagasinya itu bisa kita adjustable karena dia ada 2 layer. Bisa seperti ini yang dia memang agak ke bawah, atau lantainya kita angkat terus kita rubah ke atasnya menjadi rata lantai dengan bibir bagasinya. Terus kalau kalian mau lihat kanan kirinya itu dia ada tempat penyimpanan kecil ya, nggak terlalu besar, dan toolkit disimpan di pojokan sini nih. Ini ada tempat toolkit dan dongkraknya yang cukup tersembunyi, jadi bagasi kalian bisa terlihat lebih rapi. Nah, kemudian bangku belakangnya itu bisa dilipat 60-40. Jadi kalau kalian lipat semua, kalian bisa mendapatkan bagasi yang lebih luas dan nyaris rata. Nah, kemudian untuk nutup bagasinya kalian juga bisa tutup pakai tombol yang ada di sini. Nah, di sini tuh dia ada 2 buah tombol. Yang pertama memang dia tombol cuman buat nutup doang. Yang kedua ada gambar kunci gitu, dia tombol buat nutup dan juga langsung lock mobilnya. Oke, gua ada di dalam dari Mitsubishi X-Force, dan so far duduk di sini paha gua cukup tersangga dengan baik, apalagi di bawah bangku depan tuh dia lega banget, jadi kaki kita bisa kita majuin dan cukup nyaman duduk di belakang sini. Apalagi bangku belakang ini kita bisa reclining ya. Bisa reclining jadi lebih rebahan, jadi sangat nyaman sekali. Ditambah kalau kita duduk berdua di sini kita dapat armrest di sini nih. Tapi sayangnya ini nggak bisa dibuka karena masih plastikin. Dan yang kita dapat di belakang sini selain itu kita dapat panel AC di depan sini. Dan ada USB slot 2 biji, 1 Type A, 1 Type C. Dan kalian bisa lihat legroom gua lega banget. Kemudian headroom gua lumayan lega karena 1 telapak tangan lebih ini leganya. Jadi so far nyaman sih duduk di mobil ini. Nah, di door panel ya dia memang menggunakan bahan keras ya. Tapi yang dikena tangan kita di belakang sini dia warna coklat gitu dan bahannya empuk. Kemudian ada power window dan tempat penyimpanan di bawahnya. Nah, mobil ini juga dia sudah ada speaker yang menggunakan speaker dari Yamaha, artinya untuk musiknya dia lebih oke ketimbang yang speaker yang biasa. Oke, gua ada di depan dari Mitsubishi X-Force dan tampilannya tuh di sini bener-bener futuristik. Kita bahas satu persatu yang ada di depan sini. Yang pertama pasti dashboardnya ini menggunakan bahan keras ya. Tapi yang di ini, yang kayak bahan kain ini dia empuk, sampai dengan ini keras juga, ini keras, semuanya keras kecuali yang ini doang, sama armrestnya aja yang empuk. Oke, yang pertama itu di sini dia ada tempat penyimpanan, ini bisa buat taruh handphone dan segala macam, dan ada ambient light-nya ya di sini ya. Kemudian tempat penyimpanan tertutup di sini ada yang lumayan besar, dan selain di situ ada juga di armrestnya sini. Dan kalau yang di armrestnya sini tuh dia ada sirkulasi udaranya ya, jadi udara AC bisa masuk ke sini. Kalau kalian naruh minuman di situ akan terjaga kedinginannya. Oke, kemudian entertain sistemnya ini yang cukup besar, dia ukurannya sekitar 12 inch dan instrumen clusternya yang digital full, dan dia juga itu ukurannya 8 inch. Nah, di entertain sistemnya sini dia itu punya tampilan yang cukup banyak karena mode berkendara bisa tampilan di sini, kemudian pengaturan AC bisa tampil di sini, kemudian ada juga tire pressure monitoring juga ada di sini. Jadi tampilannya cukup lengkap. Selain untuk entertain system, dia juga buat monitoring system untuk mobil ini. Kemudian di bawahnya ada seperti biasa ada panel AC yang ada lampu hazardnya nih, dan di bawahnya lagi ada panel AC. Yang di bawahnya tuh dia ada kontrol AC. Nah, kontrol AC-nya ini dia pencet-pencetan ya, pencet-pencetan manual. Jadi gue sangat suka pencet-pencetan manual ini karena tidak touchscreen. Kemudian AC-nya ini juga udah dual zone. Nah, kemudian di bawahnya ada USB slot 2 biji, Type C sama Type A, dan ada power outlet 12 volt juga. Nah, di bawahnya lagi tuh dia ada tempat penyimpanan gitu, dan ini tuh sebenarnya dia wireless charging. Nah, wireless charging ini hanya ada di varian tertingginya, artinya di varian ultimate. Kemudian ini tuas transmisi, CVT, dan sebelah kirinya ada
cutek brake sama auto hold, sebelah kanannya ada start stop engine sama drive mode-nya. Nah, drive mode-nya ini ada 4 ya. Ada drive mode normal, ada drive mode hujan, ada drive mode jalan berpasir atau bebatuan, sama satu lagi jalan berlumpur. Nah, kemudian di sini ada cup holder 2 biji dan oke. Setirnya dia menggunakan bahan agak keras ya, tapi ada jahitan asli di dalamnya. Dan seperti biasa di setirnya sini ada tombol-tombolan, sebelah kiri buat entertainment system, sebelah kanan buat cruise control, dan seperti biasa tuas-tuasan kanan lampu, kiri wiper. Kemudian setirnya ini bisa di setel, tilt sama teleskopik, jadi sudah lengkap sekali. Selain itu untuk bangkunya dia juga sudah lengkap karena ada maju mundurnya, reclining of course, dan juga ada adjusternya. Jadi kalian berkendara ini bisa sangat ergonomis. Nah, kemudian kita berbicara ke sebelah kanan, ada panel AC, tempat penyimpanan duit receh nih kalau gua di sini. Kemudian di bawahnya ada buat buka pintu bagasi belakang sama buat ngatur tinggi rendahnya headlamp kita. Kemudian apa lagi? Nah, di pilar A-nya sini di pojok kanan kiri itu dia ada speaker Yamaha ya. Ya, seperti gua bilang tadi, di belakang speaker Yamaha itu bisa membuat dentuman bassnya lebih baik ketimbang yang bukan yang Yamaha atau yang standar. Nah, kemudian kita ke door panel menggunakan bahan plastik keras, kecuali yang handle ini dia menggunakan bahan kain sama kayak ini. Handle-nya ini sangat futuristik ya dia ya. Kemudian di bawahnya yang kena tangan kita dia bahannya kayak bahan bangkunya yang dia tuh warna brown gitu, dan power window 4 titik sudah disematkan di mobil ini, dan yang otomatis hanya di pengemudi depan saja, dan itu otomatisnya naik dan turun ya. Kemudian electric mirror sudah ada, door lock sudah ada, dan electric mirrornya dia sudah otomatis retract. Kemudian di bawahnya dia ada bottle holder dan tempat penyimpanan yang cukup panjang. Ini bisa buat naruh handphone atau segala macam, bisa kita taruh di sini. Dan speaker depan sama seperti di belakang, dia menggunakan speaker Yamaha. Nah, kemudian di tengah sini ada spion tengah yang udah ada auto dynac-nya. Kemudian ini ada monitor seatbelt belakang dan lampu baca yang dia tuh masih halus. Nah, kemudian ini ada tempat penyimpanan kacamata dan visor kanan kiri, ada kacanya tapi nggak ada lampunya ya ini. Oh, ada lampunya, dan udah itu aja. Oke, itu tadi pembahasan kami tentang Mitsubishi X-Force tipe Ultimate ini, dan mobil ini tidak kalah saing dengan rival-rivalnya seperti Hyundai Creta dan juga Honda HR-V. Nah, gimana menurut kalian tentang Mitsubishi X-Force ini? Gue ingetin lagi, kalau kalian mau sekedar nanya-nanya atau kepo sama apa yang ada di sini, kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah sini nih. Kalian atau bisa kunjungi langsung Sunstar Motor Mitsubishi di area Cibubur. Mungkin itu dulu video dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Dan jangan lupa subscribe buat Anda yang belum subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian semua terinformasi video-video terbaru dari kami. Bersama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam.